mundur jadi petani. Saya mundur juga untuk ngajar banyak orang. Saya sendiri sudah vakum, Bapak Ibu, cukup lama saya sudah tidak ngajar petani. Gara-gara COVID, terus yang kedua gara-gara terjadinya perang Ukraina, itu yang memaksa saya harus turun lagi. Sebenarnya jujur saya mengatakan 2019 saya sudah pensiun, sudah pensiun dini lah. Saya juga kepengen menikmati hidup kalau boleh, kepengen santai, kepengen cuma duduk-duduk ngopi. Nah, tetapi karena rasa tanggung jawab inilah kita tetap melakukan. Dan saya mau Bapak Ibu, rasa tanggung jawab ini Bapak Ibu miliki. Karena rasa tanggung jawab inilah yang mengubah seluruh kehidupan kita. Saya kasih contoh. Tadi Pak Kapil sudah jelaskan dari LRT, limbah rumah tangga. Orang selalu berpikir limbah itu sampah, limbah itu masalah, limbah itu adalah sesuatu yang tidak berguna, betul atau tidak? Dan ini menjadi masalah umum dari zaman dulu sampai hari ini. Permasalahan setiap keluarga, ke desa, ke kota, dan negara ini adalah mengolah limbah. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Contoh Jakarta. Jakarta mengolah sampahnya saja setiap tahun habis 4 triliun Bapak Ibu. Mengolah sampahnya saja. Padahal barang yang tidak berguna itu diolah, bukan diolah diapakan, dimusnahkan. Itu habis 4 triliun setahun. Berapa kita ada provinsi di Indonesia? Berarti kita buang-buang mungkinlah 10-20 triliun yang kita buang hanya untuk buang sampah. Kenapa kok itu terjadi? Karena minta maaf, mereka tidak mengerti konsep tentang tanggung jawab. Seandainya setiap rumah tangga yang punya limbah, mereka bertanggung jawab dengan limbahnya. Bapak Ibu, saya mau tanya tentang konsep rezeki. Bukankah setiap yang kita terima itu berkat atau rezeki dari Tuhan? Betul? Rezeki, seandainya kita terima rezeki nih, nasi. Terus kita cuma buang sebagian karena kita mungkin terlalu kenyang. Saya mau tanya, yang kita buang ini barang bagus atau barang jelek? Itu sebenarnya, saya minta maaf, jijik atau barang yang masih bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya kita katakan limbah rumah tangga itu barang bagus atau barang jelek? Awalnya bagus, Pak. Tapi begitu sudah sampai di lantai, kita mengatakan itu hanya konsep kan? Padahal itu aslinya barang bagus. Banyak orang begitu masuk tempat sampah dia sudah merasa jijik kayak bukan, betul atau tidak? Padahal itu barang-barang kita sendiri, sampah-sampah kita sendiri yang membuangnya ke situ. Paham maksud saya di sini? Terus seandainya nih, Gusti Allah melihat kita dari surga. Terus kita ketika terima rezeki, nah berupa makanan, berupa apapun juga, kita menyia-nyiakannya. Terus habis itu kita minta lagi ke Gusti Allah, berikan saya yang besar. Kira-kira diberi atau tidak? Halo? Coba bayangkan, kita punya nih berkat, kita punya rezeki. Anggap aja makanan, anggap aja apa. Bukankah yang kita sebut dengan rezeki itu apa yang kita terima kan? Kita makan kan? Terus habis itu kita menyia-nyiakannya dengan membuang, dengan merasa ini nggak berguna. Terus habis itu kita minta banyak. Saya minta rezeki yang banyak lagi. Terus Allah bingung Bapak Ibu jawabnya. Kamu sudah tak kasih aja, tidak tanggung jawab, kamu minta banyak. Paham maksud saya? Sebenarnya kunci keberhasilan petani cuma di sini. Kalau kita bertanggung jawab akan semua berkah yang kita terima, insya Allah kita akan mendapatkan. Karena apa? Sebenarnya berkah, rezeki, berkat itu hanya tanggung jawab saja. Semakin kita dewasa, semakin kita mampu mengelola yang ada, kita akan ditambah. Ini serius. Karena itu saya minta maaf, jangan bosan. Bapak Ibu sudah hafal mungkin dengan YouTube saya. Dan saya tidak pernah keluar dari itu. Dari awal hingga hari ini sebenarnya materi saya sama Bapak Ibu. Seandainya ada tambahan-tambahan itu hanya melengkapi saja.
Tapi konsep dasarnya di sini. Gara-gara saya punya 5, saya punya 2. Yang pertama saya olah jadi VOC, yang kedua saya olah jadi pakan. Pakan ini terserah apa. Nah, kalau kita bertanggung jawab, gara-gara saya punya pupuk itu untuk apa Bapak Ibu? Tanam. Berarti saya bertanam. Gara-gara saya punya pakan, berarti pakan untuk apa Bapak Ibu? Beternak. Kalau ditanya jangan dibalik. Saya ternak dulu Pak, salah. Konsepnya ada begitu. Konsepnya itu ada pakan, baru ada ternak. Kalau ditanya orang dulu, Pak kenapa kok pelihara ayam? Karena saya punya pakan. Loh Pak kenapa saya coba Pak tanam sayur di pekarangan rumah? Karena saya punya pupuk. Sepele kan? Simpel. Tetapi ketika kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, percaya kita akan ditambahkan perkara yang besar. Ini bola salju. Saya mulai integrated farm dari rumah saya. Seperti itu juga. Saya tahu, saya cuci beras, saya simpan air lerinya, sampah saya simpan di situ, saya olah. Dan tidak laku. Tidak laku itu hanya ujian, Bapak Ibu. Saya ulangi ya, tidak laku itu hanya ujian. Kita seringkali melakukan semuanya karena tergantung dengan namanya uang. Fair, saya katakan fair. Kita harus menang atas uang. Kalau Ibu pengen kerja dari uang atau kerja untuk ibadah tapi dikejar uang. Banyak orang ibadah belum berdoanya minta uang, salah lagi. Paham maksud saya? Ibadah itu Bapak Ibu bukan cari uang. Ibadah itu memberi waktu, memberi uang, memberi pikiran. Supaya apa? Bukan kita yang senang, Tuhan Gusti Allah yang kita senang. Itu ibadah. Kita bekerja itu tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Kewajiban kita harus bekerja. Tapi saya garis bawahi, kerja kita hanya menghasilkan pendapatan, tetapi hidup kita tergantung dari rezeki. Setuju atau tidak? Ini konsep dasar yang harus kita pahami sama-sama. Kenapa saya harus buatkan di konsep dasar ini Bapak Ibu? Begini ceritanya. Habis ini tahun 2024, 2025 insya Allah sudah selesai masalah Indonesia. 2024 ini akan lebih puncak. Banyak pengangguran baru dari PHK. PHK punya uang Bapak Ibu. Mereka selalu berpikir bisnis itu mudah. Ketika dia punya uang, dia bisa usaha. Itu analisa. Hasilnya apakah seperti itu? Belum tentu. 1000 orang bergerak di bisnis yang sama, hancurlah bisnis itu. Karena apa? Kita ketemu dengan namanya pangsa pasar, marketing, dari pos aktif, ahli marketing. Tetapi kita harus sadari, kita dalam 1000 orang PHK bareng bergerak di bidang yang sama, market kita akan habis. Tinggal tersisih siapa? Yang kuat, yang bagus, dan yang murah. Setuju enggak kira-kira? Nah, karena itu kita harus buat yang kuat. Kuat itu dari mana? Dari basic. Kemudian yang kedua yang bagus. Kemudian yang murah. Karena apa? Kalau perang harga, siapa yang murah, siapa yang bagus, dia pasti menang. Kalau Bapak Ibu kepengen perang ya, kepengen perang harga, sebentar lagi ditunggu pasti perang harga antara kita dengan impor. Kira-kira menurut Bapak Ibu di beras saja, contoh beras. Beras Indonesia hari ini di sawah, namanya padi, gabah, itu sudah tembus 8.000 Bapak Ibu. Berarti berasnya di kisaran 14.000. Sebentar lagi ini kan belum panen, Desember kan baru tanam. Berarti harganya naik lagi. Kalau prediksi saya beras itu bisa sampai level 20.000.
Ketika beras 20.000, pemerintah bilang impor supaya beras bisa stabil. Siapa yang berteriak? Ada dua, Pak. Kalau impor yang berteriak, petani, betul atau tidak? Betul. Petani merasa senang hari ini padinya dibeli dengan harga 8.000. Mereka punya margin keuntungan sampai 40 juta per hektar hari ini. Tetapi kita sadari ketika harga padi naik, berarti kira-kira harga yang lain ikut naik enggak? Pasti. Pemerintah nyoba nyetabilkan harga dengan impor. Ketika impor turun, harganya kan turun. Bapak Ibu, betul kan? Petani teriak enggak? Teriak. Kenapa kok petani teriak? Loh kan saya senang untung banyak. Nah, Bapak Ibu kalau mengikuti pola seperti ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Apa yang harus kita selesaikan? Kalau menurut saya, seandainya saya berpikir, seandainya setiap keluarga itu bertanggung jawab atas keluarganya masing-masing, insya Allah tidak ada namanya ketergantungan, tidak ada namanya kekurangan. Bapak Ibu belajar di sini, nanti kita akan berikan ilmu sebanyak-banyaknya. Saya berharap pulang dari sini sudah sangat level ke sawah palsu lah, mudah-mudahan. Pertama Bapak Ibu tidak perlu luas. Kita pertama cuma 3x3. Yang kita sebut kalau itu ihol garden. Artinya sayuran, bertanam sayur seumur hidup. Tujuannya adalah apa? Kita memberikan makanan terbaik untuk keluarga kita. Tidak perlu lahan luas, 3 meter kali 3 meter saja. Kita sudah bisa hidup dengan sayur yang sehat, berkecukupan. Cuman belum punya padi. Kita bisa sudah pelihara ayam di sini. Kalau Bapak mau hidup sederhana, belinya cuma beli beras, sayurnya sayur sendiri, telurnya telur gratis, ayamnya ayam gratis, minimal. Kan bisa hidup kan dengan telurnya? Sekarang kan telur sudah menjadi primadona makanan harian. Terus yang kedua, ketika kita punya ternak, maka kita pasti punya dua. Yang pertama punya pupuk dari kotoran. Kemudian yang kedua, seandainya ayam kita punya telur, kita punya daging. Ini yang kita konsumsi. Pupuk kita olah. Pertanyaannya kedua begini, begitu limbahnya menghasilkan pupuk, ayamnya menghasilkan pupuk, berarti pupuk kita tambah banyak atau sedikit? Apa yang bertambah di sini berarti? Lahannya ini akhirnya bertambah. Banyak orang berkata, Pak, saya nggak punya lahan. Coba ikuti. Lakukan saja di depan rumah yang terbaik, Bapak Ibu. Percayalah, kalau Bapak Ibu tinggal di perumahan deh, yang paling tidak ada tanahnya. Soalnya kan sudah satu tembok berdua katanya. Kan begitu kan? Sudah berhimpit-himpitan. Ketika kita sudah tanam sayur karena tidak ada di dalam di samping rumah, tidak ada kan kita minggir-minggir di trotoar, sudah betul kan? Tetangga lihat tidak? Saya yakin 100% tetangga yang kita kenal mulai tanya, kok bisa buat tanaman bagus seperti itu? Betul atau tidak? Akhirnya Bapak Ibu percayalah, di dalam satu komplek komplek perumahan itu ada tanah kosong. Ada nggak tanah kosong? Pasti ada. Nanti orang-orang bilang itu Pak, daripada nganggur, daripada cuma ditumbuhi ilalang, silakan digarap. Saya bisa berkata ini survei saya membuktikan seperti ini. Terus yang kedua ini terpaksa jadi besar Pak, mungkin jadi tidak banyak lah, 200 sampai 300 meter. 200-300 meter mampu tidak kita ngerjakan sendiri? Masih mampu. Pupuk kita tambah banyak. Ketika Bapak Ibu punya limbah-limbah ini tambah banyak untuk pakannya menghasilkan pupuk, pupuknya tambah banyak. Akhirnya pupuk ini kita jadikan di sini. Gara-gara ini kita punya bonus tambahan. Kalau dulu sayur itu hanya untuk rumah tangga kita, ketika kita sudah lebih luas, maka kita punya sayur lebih banyak. Pasar kita siapa? Tetangga kita. Saya minta maaf, kita nggak perlu sertifikat organik.
Karena apa saya katakan tidak begitu? Sertifikat itu bisa dibeli Bapak Ibu. Dengan 8 juta, 10 juta kita dapat sertifikat. Tetapi kalau kita membohongi, ada hukum kuat yang mendasari. Karena apa? Tuhan itu ada. Program pertanian ini Bapak Ibu, saya terus gembar-gemborkan. Karena kita akan hidup di zaman orang yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kenapa kok saya katakan itu? Semua dunia ini arahnya membuat seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Goalnya ke sana. Goalnya kepengen dengan kekuatan sendiri. Saya lanjutkan dulu. Ketika kita punya pupuk, tanah kita garap sebagus mungkin. Untuk 200-300 meter, cukup 10 ekor ayam sudah cukup. Punya ayam 10, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan cara hitungnya. 10 ekor ayam sehari makan 200 gram. Berarti setiap hari 2 kilo. 2 kilo kalau kali 30 hari ketemu 60 kilo. 60 kilo untuk pupuk ini sudah over. Paham maksud saya? Nah, ketika kita punya tanaman ini jangan ditanam kangkung semua, jangan tanam bayam semua, tanamlah beraneka ragam. Pangsa pasar kita adalah satu perumahan kecil yang mungkin jumlahnya sekitar 20-30 kakak. Loh Pak, mereka butuh apa? Butuh kangkung Pak, beli Rp1.000, butuh bayam Rp1.000, barang murah. Tetapi ada strateginya. Bapak Ibu hidup kan dengan bertetangga. Kenal tidak dengan tetangganya? Nah, pasti kenal. Karena apa? Jaraknya cuma 20 meter dari rumah kita. Atau 30 meter dari rumah kita. Ketika kita sudah melakukan ini, orangnya pasti tanya, bagaimana cara buatnya kok bisa organik? Bapak Ibu tunjukkan. Cara buat pupuknya, cara buat pakannya, cara buat telurnya. Nanti Bapak Ibu, tetangganya Bapak Ibu lo kepingin merasakan telur organik. Betul atau tidak? Betul. Nanti Bapak Ibu sudah bisa menjadi pengusaha di sini. Pengusahanya yang pertama adalah jadi tukang bersih-bersih. Kalau seandainya ada 20-30 rumah, Bapak Ibu titip timba masing-masing satu. Pak, Bu, tolong sampahnya taruh depan rumah ya. Limbah rumah tangganya taruh di timba ini. Mau nggak kira-kira tetangga kita? Insya Allah mau. Apalagi 1 bulan sekali kasih bonus, kasih sayur 1 ikan. Terus yang kedua, ketika limbahnya tambah banyak, berarti pupuknya tambah banyak atau tidak? Pupuknya tambah banyak. Yang kedua, pakannya tambah banyak atau tidak? Tambah. Ternaknya tambah banyak. Sehingga apa? Ternak yang dari 10 ini bisa jadi 100. Sayur yang dari segini Bapak Ibu gara-gara pupuk banyak, tetangga sudah kenal semua. Loh saudara saya itu punya tanah di sana. Betul atau tidak? Halo? Mudah atau tidak? Sudah terbuka wawasannya? Simple? Perlu modal berapa untuk buat ini? Tidak perlu modal. Jadi minta maaf, inilah yang membuat ilmu itu menjadi hidup. Karena itu pepatah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena apa? Ilmu ini penting, Bapak Ibu. Banyak orang selalu mikir duitnya. Banyak orang kejar, saya kepengen jadi miliardernya. Halo, miliarder, uang banyak, itu hanya tanggung jawab. Percayalah Bapak Ibu, saya katakan jujur. Jadi orang kaya itu naik. Orang kaya itu resikonya besar. Dikejar-kejar pajak pasti. Pasti kan. Yang kedua, bisa kilaf, bisa jadi sombong. Terus yang kedua, jadi orang kaya itu semua bisa dibeli Bapak Ibu. Makanan enak semua, stroke sebentar lagi. Penyakitnya datang. Karena itu cobaannya jadi orang kaya susah. Banyak. Karena itu bersyukur di setiap level. Ini konsep saya. Biarpun saya tidak punya uang, saya punya uang, saya tidak akan berubah. Saya tetap mau tampil apa adanya.
Saya tidak peduli dengan apa kata orang. Kenapa kok begitu? Yang mikir hidup saya sendiri. Ngapain mikir kata orang? Saya ulangi lagi. Inilah yang saya lakukan dari awal. Dari hal-hal sepele. Tidak ada yang istimewa di dalam bertani. Mungkin Bapak Ibu banyak prosesnya di sini. Loh, padahal saya itu kepengen jadi pengusaha gini. Sabar. Sekolah dulu. Kenapa kok begitu? Banyak orang datang, Pak, saya mau tanam cabai, saya mau tanam tomat. Sabar, mau tanam terong aja belum tentu hidup. Tanam kangkung aja belum tentu hidup. Mulai dari ini yang carilah pekerjaan ini adalah ya tidak ada resiko. Lalu boleh saya katakan 100% berhasil. Loh Pak, kalau saya cuma tanam kangkung, cuma tanam sayur, cuma tanam bayam, kalau tidak laku bagaimana? Tidak ada kata tidak laku. Ada ayam yang siap belum. Paham maksud saya? Ini konsepnya rezeki yang kedua. Rezeki itu datangnya Bapak Ibu kadang-kadang di balik persoalan yang besar. Mungkin suatu saat ketika ini sudah berkembang menjadi 1000 meter. Dalam konsep 1005. Bapak Ibu tahu enggak kalau potensi, Bapak Ibu ini yang tinggal di kota ya, saya ngomong di kota dulu ya. Yang tinggal di kota. Punya 1000 meter kan tanahnya cukup luas, betul kan? Pasarnya jelas di kota. Saya mau tanya, yang pernah beli kangkung atau bayam di sini satu ikat berapa harganya? Ibu-ibu aja deh, Bu, berapa harganya satu ikat? Paling murah kan kangkung bayam, berapa Bu? Oh, jangan itu organik Bu, jangan. Tidak ada kata organik di sini. 2003. 3 ikat. Satu ikat berapa biji? Ya, 11 lah. Berarti satu ikat itu Rp700. Oke ya. 2003 teman saya. Oke, baik. Kita ngitung itu. Berarti Rp500 boleh? Sudah. Untung enggak kira-kira? Tadi konsepnya, buat yang bagus, jual yang murah. Seandainya Bapak Ibu sampai di level 300 atau level 500, saya ngitung bayam 10 biji harga 500, oke? Murah atau mahal? Pakai promosi internet? Nah ya. Saya hitungkan, sepakat dulu 10 sama dengan 500. Satu tanaman bayam Bapak Ibu, cara tanamnya pernah nggak tanam bayam? Pernah Pak, pokoknya ditabur aja hidup terserah mati terserah gitu kan? Jangan. Kita harus menghitung setiap rezeki yang kita terima supaya kita bisa bersyukur. Kalau kita tidak tahu rezeki yang kita terima, kita akan selalu mengeluh dan kurang. Konsepnya adalah seandainya bedengan itu 80, ini panjangnya bebas. Seandainya saya hitung dulu 1 meter, 100 cm, 1 meter. Jaraknya adalah 5 cm Bapak Ibu, kali 5 cm. Berarti di sini ada 16, di sini ada 20. Berarti 1 meter persegi ketemu 320. Seandainya yang hidup 300 deh, kalau bayam kan pasti mudah. Tanamnya sedikit-sedikit, satu lubang, satu yang anggap aja yang hidup satu. Seandainya 300 kita bagi 10, berarti ada 30 ikat. 30 kali 500 sama dengan 15. Halo, betul ya? Betul. Kalau 15.000 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanam 200 meter, berarti pendapatannya sudah 3 juta per bulan. Kalau tanam 1000 meter, 15 juta per bulan. Saya sampai kadang-kadang bingung kenapa ada orang nganggur. Orang tanya lagi, loh Pak, tidak semua orang beli bayam, ya jangan tanam bayam semua dong. Ada bayam, ada kangkung, pinggir-pinggirnya yang sebelah luar sekali, tanami lombok, tomat, terong, tapi tidak boleh satu bedeng, beda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya sepele, apalagi di kota. Seandainya nih Bapak Ibu di kota, Bapak Ibu punya lahan 300 meter aja deh di kawasan perumahan. Buka hari Minggu atau Sabtu aja ketika Bapak Ibu sudah kosong di rumah. Ibu-ibu silakan petik sendiri, panen sendiri. Kira-kira rame enggak kira-kira ini? Rame. Tanaman organik berbeda dengan anorganik. Kalau begini caranya, mudah atau susah? Terus ayamnya Bapak Ibu sudah jadi 100 kan seandainya. Tahu nggak ayam 100 itu sudah berapa? 100 Bapak Ibu.
telur setiap bulan 10 saja. Memang telurnya ayam tiap bulan cuma 10 butir. Berarti tiap bulan ada 1000. Pilih yang terbagus ditetaskan, 500 ditetaskan. Yang 500 dijual untuk beli tambahan pakan. Harga anggap aja Bapak Ibu telur organik cuma 2.000 aja. Kalau yang lain jual 2.000, 500, 3.000, jual 2.000. Kenapa kok begitu? Pakan gratis saja mau minta jual mahal. Betul atau tidak? Cuma pemulung saja. Tapi minta maaf, ini konsep. Siapa di antara Bapak Ibu yang kepingin jadi yang paling besar, jadilah yang paling kecil. Kelihatannya kita gina loh di perumahan, cuma jadi pemulung pelihara ayam. Tapi percayalah, siapapun tamu yang datang ke perumahan itu, ke desanya Bapak Ibu, dari pemerintahan, pasti Bapak Ibu ditaruh di depan sendiri. Betul atau tidak? Paham maksud saya? Seandainya di satu perumahan ada orang kreatif buat seperti ini, setiap kunjungan Bapak Ibu yang diceritakan adalah Bapak Ibu. Yang disuruh maju ke depan Bapak Ibu, walaupun di belakang Bapak Ibu dihinain itu loh jadi pemulung, pelihara ayam, tanam sayur. Tapi jangan salah, itulah menjadi yang terbesar. Mudah atau susah? Sepertinya mudah, jangan pulang dulu, tenang, besok pulang ya. Kelihatannya wajah-wajah